Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai penyelesaian persamaan diferensial dengan deret pangkat. Yang pertama atau bagian A yaitu penyelesaian deret pangkat secara umum. Penyelesaian persamaan diferensial dengan metode deret pangkat menghasilkan penyelesaian dalam bentuk deret pangkat. Suatu deret pangkat merupakan deret tak hingga berbentuk sigma mulai dari n sama dengan 0 sampai tak berhingga an x pangkat n. An ini adalah konstanta n. Sama dengan jika kita jabarkan dalam suatu deret dan sesuai perpangkatan dari x-nya, maka akan menjadi ketika n-nya sama dengan 0, maka a0 x pangkat 0 atau sama dengan A0 ditambah jika n-nya sama dengan 1 maka A1 x pangkat 1 ditambah jika n-nya sama dengan 2 maka A2 x pangkat 2 dan seterusnya. Penyelesaian persamaan diferensial dengan metode deret adalah sebagai berikut. Untuk suatu persamaan diferensial yang diberikan y double aksen ditambah px kali y aksen ditambah qx dikali y sama dengan 0. Mula-mula nyatakan semua fungsi yang diberikan dalam persamaan tersebut dengan deret pangkat dari x atau deret pangkat dari x kurang x0, yaitu y sama dengan sigma mulai dari n sama dengan 0 sampai tak berhingga an x pangkat n sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x pangkat 2 dan seterusnya. Dan masukkan deret ini beserta turunannya. Y aksen atau turunan pertama sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak berhingga n dikali an x pangkat n kurang 1 sama dengan A1 ditambah 2 kali A2X ditambah 3 kali A3X pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian Y double aksen atau turunan kedua sama dengan sigma mulai dari N sama dengan 0 sampai tak berhingga N dalam kurung N kurang 1 dikali AN X pangkat N kurang 2 sama dengan 2A2 ditambah 3 kali 2 A3 X ditambah 4 kali 3 A4 X pangkat 2 dan seterusnya. Selanjutnya kumpulkan pangkat-pangkat X yang sama dan samakan jumlah koefisien tiap pangkat X yang terjadi dengan 0. Selanjutnya bagian B, konvergensi. Konvergensi adalah nilai pembuat 0 dari suatu deret. Bila suatu deret memiliki semua suku bernilai 0 kecuali pada suku pertama, misal A0, maka deret itu konvergen pada X sama dengan X0. Selanjutnya, bagian C yaitu metode Frobenius. Suatu persamaan diferensial yaitu X pangkat 2, D pangkat 2Y per DX pangkat 2, ditambah XPX, DY per DX, ditambah QXY sama dengan 0. Dengan fungsi-fungsi PX dan QX, analitik pada X sama dengan 0, mempunyai penyelesaian dalam bentuk YX sama dengan sigma mulai dari N sama dengan 0 sampai tak berhingga AN X pangkat N tambah C, di mana pangkat C dapat merupakan bilangan yang sembarang dan C dipilih sehingga A0 tidak sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, mula-mula nilai C harus diketahui dari persamaan penunjuk, kemudian tentukan hubungan untuk AN. Agar lebih jelas, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Fungsi PX dan QX dijabarkan dalam bentuk pangkat yaitu PX sama dengan sigma mulai dari N sama dengan 0 sampai tak berhingga Pn X pangkat N sama dengan P0 ditambah P1X ditambah P2X pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian QX sama dengan sigma mulai dari N sama dengan 0 sampai tak berhingga Qn X pangkat N sama dengan Q0 ditambah Q1X ditambah Q2X pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian diferensiasikan menjadi persamaan.
Y aksen sama dengan sigma mulai dari N sama dengan 0 sampai tak berhingga dalam kurung N ditambah C dikali A N X pangkat N ditambah C dikurang 1. Kemudian Y double aksen sama dengan sigma mulai dari N sama dengan 0 sampai tak berhingga dalam kurung N ditambah C dikali dalam kurung N ditambah C dikurang 1 dikali A N X pangkat N ditambah C dikurang 2. Kemudian substitusikan semua dari tadi ke persamaan awal sehingga diperoleh sigma mulai dari N sama dengan 0 sampai tak berhingga dalam kurung N ditambah C dikali dalam kurung N ditambah C dikurang 1 dikali AN X pangkat N ditambah C dikurang 2 ditambah sigma mulai dari N sama dengan 0 sampai tak berhingga PN X pangkat N dikali sigma mulai dari N sama dengan 0 sampai tak berhingga dalam kurung N ditambah C dikali AN X pangkat N ditambah C dikurang 1 ditambah sigma mulai dari N sama dengan 0 sampai tak berhingga QN X pangkat N dikali sigma mulai dari N sama dengan 0 sampai tak berhingga AN X pangkat N ditambah C sama dengan 0. Jumlah semua koefisien setiap pangkat X disamakan dengan 0 dan dihasilkan persamaan mengandung koefisien-koefisien AN yang tidak diketahui. Pangkat terkecil berupa X pangkat C memiliki persamaan terkait berupa dalam kurung C dikali dalam kurung C kurang 1 ditambah P0C ditambah Q0 dikali A0 sama dengan 0. Karena A0 tidak sama dengan 0, maka C pangkat 2 ditambah dalam kurung P0 dikurang 1 dikali C ditambah Q0 sama dengan 0. Persamaan terakhir adalah persamaan penunjuk atau indikal dan bentuk-bentuk akarnya C1 dan C2 menentukan penyelesaian yang diperoleh. Materi yang selanjutnya itu contoh kasus. Contoh kasus yang pertama itu jika C2 dikurang C1 adalah bilangan integer, maka ada dua penyelesaian bebas linear. Yang pertama itu Y1 dalam kurung X sama dengan sigma A N dikali X pangkat N ditambah C. Yang kedua Y2 dalam kurung X sama dengan sigma B N dikali X pangkat N ditambah C. Contoh kasus yang kedua yaitu jika C2 dikurang C1 adalah bilangan bulat, ada dua hal yang jadi perhatian. Pertama itu Y1 dalam kurung X sama dengan sigma AN kali X pangkat N ditambah C. Yang kedua itu Y2 sama dengan dalam kurung turunan parsial dari U dalam kurung X C atau turunan parsial dari C sama dengan C1 di mana U dalam kurung X atau C sama dengan sigma B N dikali X N pangkat C. Yang ketiga, jika C2 dikurang C1 adalah bilangan bulat, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, kalau akar minimum C1 menyebabkan koefisien AJ infinitif, J merupakan bilangan bulat dari C2 dikurang C1 sama dengan J, maka penyelesaian pertama ditentukan dengan menggunakan akar maksimum C2 yaitu Y1 dalam kurung X sama dengan sigma AN kali X pangkat N ditambah C. Sedangkan penyelesaian keduanya ditentukan dengan menggunakan akar minimum C1 yaitu Y2 sama dengan turunan parsial C dalam kurung C dikurang C1 U dalam kurung X himpunan dari C di mana C sama dengan C1 atau di mana U dalam kurung
X C sama dengan sigma Bn dikali X N tambah C. Jika AJ merupakan bilangan yang tak bisa ditentukan, maka ada satu penyelesaian yang mengandung dua konstanta, yaitu A0 dan AJ, dengan menggunakan akar minimum C1. Ini saya akan membahas mengenai transformasi Laplace. Transformasi Laplace merupakan salah satu metode penyelesaian persamaan diferensial dengan cara mengubah bentuk persamaan diferensial ke dalam bentuk aljabar. Adapun sifat-sifat transformasi Laplace, yang pertama sifat linear. Jika diketahui Ft, maka transformasi Laplace-nya adalah Fs. Nah, jika C1 dan C2 adalah sebarang konstanta, sedangkan F1t dan F2t adalah fungsi-fungsi dengan transformasi Laplace masing-masing F1s dan F2s, maka L C1 F1t ditambah C2 F2t menghasilkan C1 F1s ditambah C2 F2s. Untuk sifat yang kedua, yakni sifat pengubahan skala. Jika L Ft sama dengan Fs, maka Lf dikali At sama dengan 1/Af dikali S per A. Sifat yang ketiga, yakni sifat translasi atau pergeseran. Jika diketahui L Ft sama dengan Fs, maka L E pangkat 2T dikali Ft menghasilkan Fs dikurang A. Untuk sifat yang keempat, sifat transformasi Laplace dari turunan-turunan. Jika diketahui L Ft sama dengan Fs, maka L F turunan pertama T sama dengan Sf dikali S dikurang F0. Yang kelima, sifat transformasi Laplace dari integral-integral. Jika diketahui L Ft sama dengan Fs, maka L integral batas atas 1 dan batas bawah 0 Fu du sama dengan Fs per S. Materi yang bahas tentang penyelesaian PPD dengan transformasi Laplace, bahwa untuk menyelesaikan persamaan diferensial seperti A2 di pangkat 2y dalam kurung T per dt pangkat 2 tambah A dy dalam kurung T per dt tambah A0 y dalam kurung T sama dengan bx dalam kurung T dengan menggunakan transformasi Laplace, maka setiap ruas persamaan harus ditentukan dahulu, sehingga L himpunan kosong A2 pangkat D2 Y dalam kurung T per DT pangkat 2 tambah A1 DY dalam kurung T per DT tambah A0 Y dalam kurung T sama dengan L himpunan kosong BX dalam kurung T, dan setelah ditransformasikan ke masing-masing komponen dapat difungsikan YS yang dapat dinyatakan sebagai Y dalam kurung S sama dengan BX dalam kurung S tambah dalam kurung A2 S tambah A1 Y dalam kurung T tambah A2 DY dalam kurung 0 per DT per A2 S pangkat 2 tambah A1 S tambah A0. Kemudian fungsi Y dalam kurung T dapat ditentukan sebagai inverse Y dalam kurung S Y dalam kurung T sama dengan L pangkat minus 1 himpunan kosong Y dalam kurung S. Materinya mengenai teorema konvolusi. Sifat lain dari transformasi Laplace adalah hasil kali dari transformasi. Jika diberikan dua transformasi Fs dan Gs yang diketahui inversnya yaitu Ft dan Gt, dan diinginkan inverse dari hasil kali Hs sama dengan Fs dikali Gs dari inverse Ft dan Gt yang diketahui itu,
maka inverse dari HT adalah HT sama dengan F dikali GT sama dengan integral F dikali tau G dikali T min tau dikali D tau yang disebut dengan teorema konvolusi. Itulah tadi pembahasan materi mengenai penyelesaian persamaan diferensial dengan deret pangkat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.